Audio Jungle. Audio Jungle. Tulus, penyanyi Indonesia peraih top 50 global. Siapa yang tidak kenal dengan Tulus, seorang penyanyi, penulis, sekaligus pencipta lagu asal Indonesia, dan karyanya tidak perlu diragukan lagi. Tentu saja berbagai prestasi mentereng bahkan mengantarkannya memecahkan rekor Spotify atau layanan penyiaran musik dan siniar, hingga menduduki urutan 50 top global. Selama berkarya di industri musik Indonesia, Tulus mampu meraih 10 penghargaan. Solois pria satu ini mendapatkan penghargaan di antaranya Anugerah Editor's Choice atau Rookie of the Year dari majalah Rolling Stone Indonesia di tahun 2013. Masuk dalam daftar top 10 best-selling album di iTunes Asia berkat albumnya berjudul Gajah. Tahun 2015, Tulus memboyong 5 piala AMI atau Awards kategori album terbaik. Memenangkan Piala Anugerah Planet Music 2014 sebagai Male Single of the Year. 2021 menjadi tahun penantian berharganya karena album berjudul Monokrom yang dirilis tahun 2016 masuk dalam daftar album paling banyak didengarkan di Spotify Wrapped dan membawanya meraih 6 piala AMI Awards. Tulus menjadi musisi Indonesia yang berada di tingkat pertama karena mencapai 1 juta pelanggan Spotify dengan 4 juta pengikut. Sekitar 1,25 juta subscribe dan penonton sebanyak 519 juta menjadi bagian dari perjalanannya di industri musik. Buktinya, album Manusia yang terdiri dari 10 judul lagu mampu berada di posisi ketiga dalam jajaran top album debut Spotify. Selain itu, Tulus merilis lagu Hati-Hati di Jalan dalam album Manusia menjadi single pertama yang masuk daily chart Spotify Global dan Top 10. Kesuksesannya di dunia musik tidak bisa terlepas dari kepiawaiannya dalam beradaptasi dengan kondisi sekitar. Suara ciri khasnya dan makna lirik yang disampaikan bersama alunan musik dapat membawa para pendengarnya hanyut dalam melodi lagu. Pemilihan momen dalam merilis album, sentuhan bunyi yang membangun melodi seperti flugelhorn memberi keunikan tersendiri. Diksi yang dipilih juga menjadi poin plus karena dikonsep secara matang dan jelas arah lagunya mau dibawa kemana. Tulus juga pandai membangun suasana panggung, memanfaatkan suasana konser dari segi materi yang mudah diterima menjadi kunci utama dalam menampilkan karya-karyanya. Keramahannya di atas panggung membuat dirinya mendapat julukan sebagai King of Festival. Pasalnya ia dapat tampil beberapa kali di suatu festival musik, bahkan tiket yang tersedia dengan jumlah banyak akan habis dalam sekejap meskipun harga yang ditawarkan cukup merokosaku. Antusias yang tinggi dari para penggemarnya menunjukkan bahwa Tulus memiliki nilai jual dan berpeluang besar. Kemampuannya yang menduduki posisi headliner di setiap festival atau event musik sejenis mampu menarik sorotan para promotor. Maka dari itu, tidak sedikit para pemilik event yang melirik Tulus untuk menjadi bagian, karena sebagian besar promotor akan memilih line up berdasarkan angka streaming. Salah satu fakta bahwa Tulus cocok mendapat julukan King of Festival yaitu jumlah pendengar Spotify lagu berjudul Hati-Hati di Jalan sebanyak 90.129,35. Sebenarnya alasan kuat yang mengantarkan Tulus dalam berkarya adalah kekuatan materi yang sesuai dengan kehidupan anak muda, pesonanya yang mampu menarik atensi audiens di panggung, viralitas lagu-lagunya, serta citranya sebagai solois berprestasi tanpa gimmick maupun kontroversi menjadikan ia disegani semua penggemar. Serentetan prestasi Tulus yang gemilang di dunia industri musik Indonesia pastinya tidak lepas dari usaha dan doa. Meskipun tidak hidup di lingkungan seniman, tapi bakat menyanyi dalam diri Tulus sudah terlihat sejak kecil. Awalnya terlihat saat ia duduk di kelas 3 SD Kota Payakumbuh. Saat itu guru keseniannya bernama Nur menyadari bahwa Tulus memiliki bakat di seni vokal, sehingga ia memaksa Tulus untuk tampil bernyanyi. Ketika duduk di bangku kelas 2 SMP, Tulus menyaksikan konser Chrisye di Kota Padang yang diiringi aransemen musik oleh Erwin Gutawa.
Berawal dari keterpaksaan dan pengalamannya melihat konser, Tulus akhirnya mulai tertarik dengan dunia seni vokal. Tulus yang lahir di tanah Minangkabau diharuskan untuk pindah ke kota Bandung bersama orang tuanya. Kepindahannya dilatar belakangi oleh kakak-kakaknya yang terlebih dahulu pindah dan tinggal di Bandung untuk kuliah. Orang tuanya memutuskan untuk menyalahkan Tulus di SMA PGII 1 Bandung. Semasa SMA, Tulus bercita-cita sebagai arsitek. Lulus SMA, Tulus melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan mengambil jurusan arsitektur sesuai mimpinya dari SMA. Ketertarikannya dalam dunia seni vokal maupun musik tidak terhenti meskipun masuk di jurusan arsitektur. Buktinya selama kuliah, Tulus berusaha belajar menulis bersama temannya. Latar belakangnya yang bukan seorang seniman dan keterbatasan pengetahuannya terkait penciptaan musik tidak menghambat dalam menulis lagu. Cara Tulus menulis melodi berdasarkan intuisi, belajar memahami isi pantun, dan perumpamaan dari bentuk puisi lama di Minangkabau, kemudian dibuat contoh. Selain itu, di masa akhir kuliah Tulus aktif mengisi bernyanyi di acara komunitas yang diselenggarakan oleh klub jazz dan beberapa kampus di kota Bandung serta bergabung dalam Sikwai Band. Tulus memulai karirnya sebagai penyanyi di tahun 2011 melalui perusahaan rekamannya sendiri bernama Tulus Company. Album perdananya digarap seorang produsen bernama Ari Aru Renaldi dan didistribusikan oleh The Majors. 28 September 2011 menjadi tanggal penting bagi Tulus karena ia mampu menciptakan berbagai judul lagu. Tulus bertindak di semua peran dalam penciptaan berbagai lagu miliknya, mulai dari komposer hingga koproduser dalam album pertamanya. Sedangkan kakak kandungnya, Riri Muktamar, menjadi produser eksekutif. Album pertamanya dengan lagu-lagu berjudul Sewindu, Teman Hidup, Kisah Sebentar, Tuan Nona Kesepian, dan Jatuh Cinta langsung melesat menjadi raja di tangga lagu sejumlah radio Indonesia. Berbekal dengan posisi album pertamanya yang berhasil merajai tangga lagu, Tulus mulai mengadakan konser tunggal perdananya di Auditorium Center Culture Franchise, sekarang dikenal dengan sebutan IF Bandung. Konser perdananya yang diselenggarakan tanggal 28 September 2019 mengangkat tema Tulus An Introduction. Konser perdananya yang digelar di daerah Bandung tersebut tidak membuat Tulus cepat puas, melainkan mendorongnya lebih semangat dan menjadikan pengalaman pertamanya untuk mengevaluasi kekurangan sehingga ke depan bisa tampil lebih maksimal. Tulus yang pantang menyerah memutuskan membuat konser kedua bertajuk Tulus Beyond Scenes di Gedung Kesenian Jakarta di tahun 2012. Konser bertajuk Diorama juga pernah dipersembahkan Tulus kepada para penggemarnya tahun 2013 bertempat di Teater Tertutup Dagoti House Bandung. Tulus sudah beberapa kali mempersembahkan karya-karyanya melalui konser tunggal. Tidak hanya tampil di dalam negeri, melainkan merambah ke luar negeri. Dimulai dari tahun 2015, Tulus sudah menyumbangkan suaranya untuk menghibur pencinta musik di Jepang dan Malaysia. Karyanya bisa masuk di Jepang ketika ia merilis lagu berbahasa Jepang hasil ciptaan sendiri berjudul Kutsu yang berarti sepatu. Langkahnya yang berani menciptakan sebuah lagu berbahasa Jepang mengantarkannya menjadi duta besar 60 tahun persahabatan Indonesia dan Jepang. Langkah Tulus agar dikenal masyarakat luas tidak terhenti begitu saja setelah mendapat gelar sebagai duta persahabatan. Ia terus berusaha masuk ke negeri orang yaitu Malaysia dengan mengeluarkan album bernama Monokrom di bulan Juni 2015. Album ini keluar atas hasil kerjasama antara Tulus Company dengan mempresentatifkan Siraj Project dan Wardah. Kerjasamanya yang luar biasa antar pihak dalam pembuatan album Monokrom tidak mengkhianati usaha. Memang benar suatu hal yang benar-benar diperjuangkan tidak akan mengkhianati hasil. Terlihat dari 1.200 tiket yang disediakan dalam konser mini di bulan September 2018, habis terjual tanpa sisa satupun. Konser ini digelar di Istana Budaya, Kuala Lumpur sebagai bentuk apresiasi atas lirisnya album Monokrom. Perjalanan Tulus di luar negeri tidak hanya berhenti di dua negara itu saja. Awal Oktober 2016 mengharuskan Tulus terbang ke San Francisco. Tulus diminta untuk tampil di
di showcase yang dilaksanakan di Social Head Regency dengan membawakan 14 lagu miliknya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke kota Hamamatsu, Jepang untuk tampil sebagai pembuka festival musik jazz berskala internasional. Perjalanan karir dan segudang prestasi yang dimiliki Tulus memang asik untuk diikuti. Mengingat Tulus memiliki nama lengkap Muhammad Tulus Rusidi, salah satu putra bangsa yang karyanya sudah menduduki urutan 50 top global. Tulus lahir tanggal 20 Agustus 1987, anak terakhir dari 3 bersaudara dan memiliki garis keturunan Minangkabau. Tulus lahir dari keluarga bukan seniman, ayahnya seorang kontraktor dan ibunya berjualan kaset musik. Berbagai nilai positif dari perjalanan karir Tulus di dunia musik dapat dijadikan sebagai motivasi terutama anak muda, mulai dari pantang menyerah, terus mengasah minat, membuat konsep yang kuat, berani menciptakan suatu hal yang berbeda dan unik, tidak gengsi dengan fokus pada ide pribadi, melainkan mampu menghubungkan dengan kehidupan sekitar sehingga menciptakan makna, melodi, dan karya yang dapat dinikmati sepanjang masa. Audio Jungle. Audio Jungle.